Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siva Syurafita, mahasiswa manajemen keuangan syariah. Bakalan nge-review sebuah jurnal dari seorang Aimu Sriroh. Dan jurnal ini berjudul Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habits. Apa itu uang? Menurut KBBI, uang adalah kertas, emas, perak, atau logam mulia lain yang dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah. Uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Uang selalu digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, dan untuk mendapatkannya diperlukan perjuangan dan upaya. Fungsi asli uang. Uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai satuan hitung atau unit of account adalah uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang, jasa yang akan diperjualbelikan. Uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang dan ke masa depan. Fungsi turunan uang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang sebagai alat penimbunan kekayaan. Dan uang sebagai alat pemindahan kekayaan. Menurut Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, mengatakan bahwa uang mungkin bukan hal terpenting dalam hidup, namun uang mempengaruhi segala sesuatu yang penting bagi siapapun. Juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58 tujuan diciptakannya makhluk hidup seperti manusia dan jin. Kebutuhan manusia. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti kebutuhan makanan, pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Seperti teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu teori hierarchy of needs atau kebutuhan hierarki. Yang pertama ada kebutuhan psikologis atau physiological, yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan atau safety and security needs, dan yang ketiga ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki atau love and belonging needs. Yang keempat ada kebutuhan harga diri atau esteem needs, dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Al-Ghazali juga menjelaskan dalam bukunya Al-Mustafa bahwa manusia akan sejahtera bila kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan tersebut harus berlandaskan syariah Islam, seperti kebutuhan untuk menjaga din, seperti kebutuhan menjaga kehidupan atau nafs, dan kebutuhan menjaga akal. Pengelolaan harta kekayaan atau amanah secara Islam. Harta kekayaan dimiliki harus dikelola sesuai amanah Sang Pencipta. Islam menjelaskan berbagai amanah tersebut. Yang pertama ada amanah yang berhubungan dengan hak orang lain. Yang kedua ada amanah yang berhubungan hak hidup masa kini. Yang ketiga ada amanah yang berhubungan dengan hak masa sulit. Yang seperti kita tahu, dalam kehidupan manusia selalu terdapat masa senang dan masa sulit. Karena itu Allah menyatakan bahwa manusia yang baik adalah mereka yang dalam menafkahkan hartanya tidak berlebihan namun juga tidak pikir. Yang keempat ada amanah yang berhubungan dengan hak masa depan. Dan yang kelima ada amanah yang berhubungan dengan hak masyarakat. Di dalam rezeki yang dilimpahkan kepada manusia, terdapat hak orang lain yang dititipkan, hak dirinya dan hak keturunannya, serta masa depannya. Dan juga ada hak untuk masyarakat. Karena itu, kelebihan rezeki dan harta harus digunakan untuk kegiatan produktif.
sehingga dapat menyebarluaskan keselamatan kepada masyarakat. Konsep good money habit. Good money habit merupakan kebiasaan yang baik dalam menggunakan atau membelanjakan uang. Kebiasaan yang baik ini dapat ditujukan dari bagaimana seseorang membuat keputusan finansialnya. Kebiasaan dalam mengelola keuangan bisa juga dipengaruhi oleh perilaku yang berkaitan dengan keuangan, di mana sebagian dipengaruhi oleh masa kecilnya. Konsep good money habit. Prinsip-prinsip good money habit. Yang pertama, bangun kebiasaan mencatat pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya. Pisah antara kebutuhan dan keinginan. Beberapa waktu untuk membeli suatu barang yang mahal. Biasakan hidup sesuai dengan pendapat. Perencanaan keuangan syariah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, agar tidak meninggalkan utang bagi orang kita sayangi. Dengan perencanaan finansial yang baik, utang-utang yang buruk bisa dihindari. Kalaupun perlu berutang, perlu dilakukan manajemen yang baik agar menjadi utang yang produktif dan dibuat rencana matang untuk lunasinya. Yang kedua, agar bisa menjalankan berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada proteksi untuk dapat memberikan kehidupan baik dan sejahtera bagi keluarga dan keturunan. Karena sebaik-baik kepala keluarga adalah mereka yang bisa memberikan kenyamanan hidup bagi istri dan anaknya, dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yang keempat, adalah mengelola kekayaan. Rencanaan keuangan yang baik dimaksudkan untuk mencapai control growth atau perkembangannya aset. Implementasi good money habit. Berikut merupakan teori Zotkin yang merupakan pendekan dari zakat, insurance, present consumption, future spending, and investment. Dapat digunakan dalam mengimplementasikan good money habit yang uraiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak atau mustahik. Dan yang kedua ada insurance. Present consumption. Yang diperoleh harus dapat digunakan untuk kebutuhan hidup saat ini secara wajar. Artinya kita harus memiliki sejumlah uang untuk membeli makanan, pakaian, dan sarana hidup lainnya. Dan selanjutnya ada future spending. Dan yang terakhir ada investment. Investasi bertujuan untuk memenuhi keperluan jangka panjang atau pada masa yang sudah tidak produktif lagi, baik karena faktor usia maupun faktor kesehatan. Harta atau uang atau kekayaan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Kekayaan yang dilimpahkan bukanlah semata-mata sumber dan penggunaan uang tersebut. Harta kekayaan sebagai sesuatu amanah harus dikelola sesuai dengan ketentuan Sang Maha Pencipta. Dan cukup sampai di sini saja video review jurnal saya. Thank you for watching. Dari saya Sifa Vita, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.